Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam tema bulan kita adalah berbicara mengenai hubungan, saudara. Memang saya mau ajak itu kita sama-sama mengerti bahwa hubungan adalah merupakan jalan masuk dan jembatan. Bisa tolong media bantu saya? Dan tolong oh ya sudah. Hubungan adalah jalan masuk dan jembatan untuk kita bisa masuk dalam kehidupan seseorang. Tanpa hubungan kita nggak bisa masuk dalam kehidupan seseorang. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mau kita terhubung satu dan yang lain karena Tuhan ingin kehidupan kita diperkaya oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena ketika kita terhubung dengan seseorang, maka orang itu punya berkesempatan untuk bisa memperkaya kita dan kita pun bisa memperkaya kehidupan orang lain. Setuju Bapak Ibu ya? Kita akan bisa dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan. Entah itu keluarga kita sendiri, sahabat kita atau siapapun, apabila kita punya hubungan. Dan hubungan yang baik tentunya saudara, saya yakin adalah akan dibutuhkan oleh setiap kita. Karena di dalam sebuah keluarga yang kuat, suami, istri, anak yang kuat, itu tercipta, terbentuk melalui adanya hubungan. Saudara, bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita temukan bahwa orang-orang di dekat kita lah yang terhubung dengan kita, itulah yang Tuhan akan pakai menguatkan kita. Saya teringat ketika pada saat waktu saya sedang lagi sakit, saudara. Pada saat saya sedang lagi drop-dropnya, satu hal yang menguatkan saya, tentunya Tuhan pastinya. Tetapi Tuhan pakai justru adalah orang-orang yang di dekat saya. Orang-orang yang relate dengan saya, yang terhubung dengan saya. Dan saudara, mereka menjadi support system yang mendukung saya. Tentunya ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, kondisi kita yang paling lemah, kita butuh orang lain bukan? Dan orang-orang yang terhubung dengan kita lah, itu yang akan menguatkan kita. Dan saya bisa bertahan di dalam segala kesulitan yang ada, karena Tuhan pakai mereka, orang-orang di dekat saya pada saat waktu itu. Saudara, hari ini saya mau ajak kita sama-sama terus sepanjang bulan ini untuk kita memperhatikan mengenai hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Nah, hal yang pagi hari ini saya ingin sampaikan dan ingatkan adalah begini. Di dalam hubungan yang sehat, pasti kita akan temukan yang namanya teguran. Di dalam sebuah hubungan yang sehat, pasti kita akan menemukan yang namanya teguran. Karena teguranlah yang akan mengkoreksi, teguranlah yang akan mengarahkan, teguranlah yang akan membangun dan bahkan mendewasakan kehidupan seseorang. Amin saudara? Teguran. Tetapi saudara, sayangnya adalah begini. Karena kurangnya pemahaman dari orang-orang yang menegur dan orang-orang yang ditegur, membuat justru hubungan bukan semakin lebih kuat, tetapi justru menghancurkan hubungan yang ada. Pernikahan menjadi hancur, hubungan orang tua menjadi hancur, pelayanan hancur, bahkan bisnis pun hancur. Karena mereka tidak dapat mengelola teguran ketika itu datang dalam kehidupan dia, atau dia tidak dapat mengelola bagaimana menyampaikan teguran kepada orang lain. Akibatnya adalah yang terjadi, orang-orang yang ditegur menjadi kepahitan, dan orang-orang yang menegur pun juga menjadi kepahitan. Pernahkah kita mendengar ada orang-orang yang ditegur berkata begini, saya sebel, saya benci banget. Saya jadi pahit sama dia. Saya kepahitan gara-gara waktu itu dia tegur saya. Saudara, seringkali kita dengar yang kayak gitu-gitu. Betul saudara ya? Tetapi mungkin kita lebih jarang mendengar ada orang yang kepahitan karena dia menegur. Kepahitan karena dia menegur. Mungkin saudara berpikir adalah kalau ditegur itu susah.
Tapi menegur itu gampang, belum tentu saudara. Ada orang-orang yang menegur juga susah. Bahkan kita tahu ada orang yang buat sampai menegur itu harus berpikir berapa malam gitu, bagaimana ya cara saya ngomong. Kapan ya saya ngomong, caranya bagaimana supaya bisa menegur dia. Betul gak sih saudara? Kita pernah berpikir begitu. Nah saudara, yang terjadi adalah bukan hanya orang yang ditegur menjadi pahit, tetapi juga ada orang-orang yang menegur pun bisa menjadi pahit, saudara. Kenapa? Karena ketika mereka menegur, mereka ditolak. Bahkan ketika mereka menegur, mereka itu dilukai. Contoh, saudara, di dalam kehidupan kita tentunya, enggak ada kehidupan kita, di kehidupan orang lain di sana. Kita sini baik-baik sudah. Amin. Ada suami yang susah ditegur, betul saudara. Ada istri yang susah ditegur, betul saudara. Mungkin kita berkata kalau istri sama suami ya selevel ya. Kadang memang udah sama-sama udah dedengkot, sama-sama sudah berusia gitu ya. Sudah kayak kita mah bilang udah jadi kerotan kayak gitu, udah alot, susah dibilangin. Kadang-kadang mungkin ada orang berkata, aduh capek dah, susah ngomongin suami mah. Sama istri juga susah dah, capek dah. Tapi terkadang ada orang-orang justru sama anak juga susah, saudara. Negur anak itu kadang juga ada orang-orang yang susah. Dan mereka menjadi pahit, kenapa? Karena mereka berkata begini, saya tegur anak saya, malah dia ngelawan. Malah dia kurang ajar. Sakit hati saya negur dia. Saya nggak perlu bertanya, tetapi kalau saudara pernah ngalamin kayak gitu, nggak usah angkat tangan. Nggak usah angkat tangan. Tapi gini aja, Tuhan, berbicaralah bagi saya. Amin. Karena hari ini kita akan mendengar banyak hal, bagaimana kita akan dapat mengalami terobosan di dalam hubungan. Yang melalui yang namanya sebuah alat, yaitu teguran. Tetapi saudara, saya mau sampaikan lebih dulu adalah begini. Terkadang ada orang tua bahkan ke anak pun juga begitu saudara. Susah deh kalau tegur anak saya. Ditegur dikit aja udah ngelawan. Ditegur sedikit aja kayaknya udah jadi kurang ajar. Susah deh. Saudara, saya enggak tahu apakah saudara pernah mengalami hal yang seperti itu atau kan enggak. Dan saya berharap saudara tidak dan tidak akan pernah ngalamin seperti itu. Tetapi satu hal yang membuat hal yang menjadi semakin susah seseorang, orang tua negur anaknya adalah yang menambah semakin susah. Memang negur orang susah, negur anak pun susah. Tetapi yang membuat semakin susah untuk negur anak, yaitu adalah ketika seorang anak yang semakin bertumbuh menjadi semakin remaja, mereka tidak dimuridkan. Pada saat masih kecil kita lebih gampang bukan negur anak. Gampang, lebih gampang. Dengan telunjuk aja kita bisa. Stop, bisa. Dengan satu perkataan bisa. Dengan mata melotot bisa. Tetapi ketika anak mulai beranjak menjadi semakin remaja. Ada orang-orang tua yang berkata, kok semakin susah ya? Kok negur anak semakin susah ya? Kok semakin ngebangkang ya? Mungkin ngebangkangnya nggak dalam perkataan tetapi dalam bahasa tubuh. Entah apa, rolling mata kah, kayak gitu atau apa. Susah kok kelihatannya ya. Tegur sedikit kayaknya kok jadi ngelawan ya. Kok dulu nggak kayak gitu. Yang semakin susah adalah ketika mereka bertumbuh dari anak kecil, ketika dia mulai remaja, mereka nggak dimuridkan, saudara. Ketika mereka nggak dimuridkan, saudara, maka kehidupan mereka akan berkembang tanpa guidance, tanpa arahan yang benar dan jelas untuk mereka. Saudara, ketika pada saat itu misalnya orang tua semakin menarik diri untuk menegur karena mereka berkata daripada ntar saya pahit, ntar dia kurang ajar, saya nggak suka, daripada ntar dan sebagainya. Udahlah saya nggak mau ngomong lagi, malah itu semakin tambah berbahaya. Saudara,
Pemuritan hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagi anak-anak kita. Di tempat ini kita mendorong anak-anak dari kids, Next Gen Kid. Di Next Gen Kid mereka sebagai anak kecil mereka masih belum bisa dimuridkan. Secara pemuritan, belum bisa. Tetapi ketika mereka semakin mulai remaja, kita terus mendorong mereka untuk memuridkan. Untuk mereka dimuridkan. Melalui mana? Live. Melalui wadah kita namanya Next Gen Kid. Kita mendorong mereka untuk ke sana. Saudara, kemarin malam saya ketemu sama teman-teman dari Jembatan 5. Dan kita ngobrol-ngobrol. Dan salah satu hal cerita daripada Ibu Ping-Ping, daripada staf gembala yang ada di Jembatan 5. Dia cerita begini. Dia cerita bukan sama saya, cerita sama teman-teman yang lainnya. Leader Life. Dia bilang begini, salah satu hal yang saya tangkap. Dia berkata gini, ada satu momen saya khawatir banget. Kenapa? Ketika anak cowok saya, anak laki-laki saya, yaitu anak yang keduanya. Pada saat anak yang kedua saya berkata begini, aduh saya udah gak mau ikut live lagi. Saya udah gak mau ikut komsel lagi. Dia khawatir banget, dia khawatir banget. Dia begitu butuh concern karena dia tahu resiko. Kalau nanti anak saya enggak dimuridkan, enggak berkomunitas rohani lagi, maka akan bahaya. Dia nggak punya teman-teman yang menjagai dia. Yang bisa masuk dalam bahasanya mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kita sulit bukan kita masuk dalam bahasa mereka. Betul nggak? Apalagi usia kita sudah jauh orang tua sama anak. Kadang-kadang ketika kita bicara ada anak-anak yang berkata gini, papa mama nggak ngerti sih. Susah sih ngomong sama papa mama. Kok nggak pernah bisa ngerti sih? Saudara, hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Karena ada gap usia. Nggak semua orang tua bisa masuk menjembatani gap usia itu. Dan yang bisa masuk adalah ke dalam komunikasi kepada anak-anak kita adalah teman-teman seusianya. Yang akan jauh lebih bisa masuk. Maka itu kita kadang dengar ada anak-anak, ada orang tua berkata begini. Kalau sama temennya ya, temen yang ngomong apa didengerin. Tapi orang tua ngomong nggak didengerin. Kenapa ya? Padahal orang tua kan ngomongnya yang benar. Persoalannya adalah bukan benar atau salahnya, tetapi how to deliver the communication. Itu penting, saudara. Dan terkadang ada sebuah hal yang perlu kita sadari, itu yang bisa dikerjakan oleh teman-teman seusianya, yang bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, hari ini saya mau ajak untuk kita sama-sama sebagai orang tua. Mari usahakan. Saudara, Ibu Ping-Ping berkata ceritanya begini. Ketika dia dengar kayak gitu, dia betul-betul mengusahakan, dia begitu-betul mendorong, memikirkan, mengupayakan dan sebagai cara. Dan apa yang dilakukan, saudara? Dia kerjasama sama cicinya, sama cici anaknya, sama adiknya namanya Harvest, cicinya namanya Sharon. Dia kerjasama sama cicinya Sharon. Sharon, yuk kita kerjasama, tolong Dede. Dede begini, yuk bagaimana caranya? Bla bla bla, saya nggak perlu ceritakan caranya, tapi dia bla 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 bla. Mereka berusaha berdua, orang tua sama anak nih berkoordinasi. Akhirnya puji Tuhan, dedeknya ini, Harvest ini kembali join lagi ke dalam komunitas rohani yang kita kenal namanya Life. Saudara, ini yang perlu juga kita upayakan, kita usahakan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu, saudara, pergaulan mana yang akan membawa mereka keluar sana. Kita nggak pernah tahu. Ketika nanti mereka remaja, ketika mereka nanti dewasa, ketika nanti mereka berhubungan di kantor, ketika nanti mereka akan berrelate dengan in relationship dengan lawan jenis, kita nggak pernah tahu seperti apa. Dan kalau tidak dimuridkan, ini sangat berbahaya. Saudara, tolong dengar baik. Semakin besar anak kita, semakin kecil kesempatan untuk kita dapat mengarahkan mereka. Pada saat anak kita masih kecil, kesempatannya besar. Dan memang mudah. Tetapi semakin anak semakin bertambah besar, semakin kecil kesempatan untuk kita bisa mengarahkan mereka. Dan juga semakin sulit untuk kita mengarahkan mereka. Bagian kita adalah
gunakan kesempatan yang ada selama kita masih punya kesempatan untuk mengarahkan mereka. Jangan sampai terlambat mereka sudah menjadi besar dan menjadi pribadi yang gak bisa terima teguran. Atau sulit untuk terima teguran. Hal yang paling dikhawatirkan oleh orang tua adalah ketika dia tidak lagi bisa masuk, relate dan menegur anaknya. Betul gak sih saudara? Itu kekhawatiran paling besar. Karena ketika seorang orang tua tidak bisa lagi mengarahkan, mengupayakan, mendirect, mengarahkan anaknya untuk kepada Kristus, kepada kebenaran. Ketika masuk dalam sebuah teguran semakin sulit, semakin berbahaya. Kenapa saudara? Semakin sedikit, tolong camkan, semakin sedikit orang yang bisa masuk dalam kehidupan kita untuk menegur diri kita, pribadi pun, posisi kita semakin berbahaya. Karena kita menjadi orang yang untouchable. Kita menjadi orang yang sulit disentuh. Dan akibatnya adalah karena sulit orang menyentuh kita, tidak ada orang yang bisa lagi mengarahkan kita. Tidak lagi orang yang bisa berbicara kepada kita, memberikan teguran kepada kita. Pada akhirnya kita jatuh dengan secara tiba-tiba. Tapi betulkah seorang itu jatuh tiba-tiba? Enggak. Orang jatuh nggak pernah tiba-tiba. Tetapi dia langkah demi langkah karena nggak ada yang negur dia. Kiri kanan nggak ada yang negur dia. Nggak ada yang bisa masuk dalam kehidupan dan menegur dia. Akibatnya langkah demi langkah dia tidak tahu ujungnya. Dia terjerembab. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang orang pikir lurus tetapi berujung pada maut. Betul saudara? Terkadang kita pikir jalan kita lurus-lurus aja. Kita pikir jalan kita baik-baik aja. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata jalan kita berujung kepada maut. Oleh karena itu kita butuh orang-orang yang bisa menegur kita. Amin saudara? Pagi hari ini kita mau belajar secara singkat adalah, yang pertama adalah, apa sih kata Tuhan, apa sih kata firman Tuhan tentang teguran? Yang kedua adalah, jangan dikeluarkan dulu sebentar. Yang kedua adalah, tantangan apa saja yang dihadapi oleh seseorang ketika dia ditegur, dan tantangan apa saja yang dihadapi ketika seseorang dia menegur orang lain. Tantangannya apa aja? Saudara, kita akan belajar itu, dan kita belajar juga, kita harus mengerti bahwa itu penting kita mengerti dan kita harus bisa mengatasinya. Sebab kalau kita tidak dapat mengatasi tantangan yang ada, maka ketika kita menjadi orang yang ditegur, kita akan menjadi pahit. Dan ketika kita menjadi orang yang menegur, kita pun akan menjadi pahit. Atau bisa jadi memahitkan orang lain. Dan yang ketiga adalah, bagaimana caranya, bagaimana sikap kita ketika kita ditegur, agar teguran itu tidak membuat kita terluka, tetapi teguran itu membangun kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga bagaimana sikap kita ketika kita menegur orang lain, agar melalui teguran yang kita berikan, itu membawa kemenangan bagi orang itu. Dan kita pun bisa memenangkan jiwa-jiwa itu. Amin saudara? Saudara mau belajar sama-sama? Oke, yuk kita lihat. Next slide. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata begini, Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya ulang kalimat yang saya kasih warna berbeda. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat menegur seorang akan yang lain. Titik. Rasul Paulus, melalui Rasul Paulus, Tuhan mengajarkan kepada jemaat di Kolose untuk mereka saling menegur satu dengan yang lain. Ini agak jarang kita dengar. Nasihat mungkin iya, nasihatilah. Tetapi tegur jarang kita dengar. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa justru Tuhan mengajarkan para Rasul Paulus, ajarin jemaat di Kolose untuk mereka tegur, saling tegur. Bukan tegur sapa, hai, tapi saling tegur satu dengan yang lain. Ini agak sedikit jarang kita dengar. Ayo ajarin, saling tegur satu dan yang lain. Terkadang teguran menjadi sesuatu yang tabu bagi kita. Kita paling takut maka itu menghindari teguran, betul saudara? Sama saya pun juga. Kita kerja sebaik mungkin, bukankah kita juga salah satu yang menghindari teguran? Betul gak?
kita tidak berbuat salah, kita berusaha untuk hidup benar juga bukankah kita berusaha sebaik mungkin tidak menghadapi teguran, bukan? Iya, tetapi Paulus juga mengatakan bahwa jangan tabu dengan yang namanya teguran. Nah, di situ dikatakan ketika kita negor, perhatikan perkataan kita harus perkataan Kristus. Nah, perkataan Kristus itu seperti apa? Ya tentunya lemah lembut dengan perkataan kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita akan bahas secara detail, secara hal-hal praktisnya. Nah, terus 2 Timotius 4 yang kedua, ini pesan Tuhan melalui Paulus kepada anak rohaninya. Ini sekarang Bapak rohani ngajarin kepada anak rohaninya. Saudara, berkata gini, beritakanlah firman, kita udah tahu itu. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, ada 2 kata, tegurlah dan nasihatilah. Berarti tegur dan nasihat itu berbeda. Setuju saudara ya? Tapi saya tidak berbicara mengenai nasihat, teguran apa, karena nanti waktunya terlalu panjang juga. Tetapi hal yang saya mau sampaikan, Paulus mengajarkan kepada anak rohaninya, Timotius, kalau kamu lihat ada yang salah, tegur, jangan diam aja. Tegur. Jangan cicing-cicing wae, tahu cicing wae saudara? Ya, jangan diem-diem aja, tegur. Tapi negornya dengan kesabaran dan dengan pengajaran. Nah, bagaimana teknisnya nanti kita akan bahas. Titus 1 ayat 13, ini perkataan Paulus kepada anak rohani yang lain, itu Titus. Dikatakan demikian, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka. Jadi Paulus ngajar kepada Titus untuk Titus menegur anak-anak rohaninya lagi. Kayak gitu, mereka itu adalah anak-anak rohaninya daripada Titus. Nah Paulus berkata gini, tegurlah mereka Titus dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi saudara, Paulus mengajarkan untuk saya terdistract dengan waktu saudara. Paulus mengajarkan untuk mereka, untuk Titus menegur anak-anak rohaninya dengan tegas. Kenapa? Karena kita tahu teguran menyehatkan iman seseorang. Betul saudara? Firman Tuhan bilang apa? Teguran menyehatkan iman seseorang. Jadi kalau seseorang tidak pernah ditegur atau tidak mau ditegur, dengan kata lain imannya sulit menjadi sehat. Betul gak saudara? Jadi hari ini yuk kita mau sama-sama, nanti saya akan cepat. Jadi next slide. Tujuan daripada sebuah teguran itu apa? Untuk membangun dan menolong orang lain bertobat dari kesalahannya dan berubah ke arah Kristus. Ini tujuannya. Jadi saudara, kalau kita ngerti tujuan daripada sebuah teguran, kita ngerti sekarang kenapa Paulus mengajarkan jemaat di Kolose untuk saling menegur satu dan yang lain. Kenapa Paulus ngajarin anak rohaninya untuk menegur anak-anak rohaninya lagi? Karena Paulus ngerti teguran itu bertujuan untuk membangun dan menolong orang lain bertobat dari kesalahannya dan berubah ke arah Kristus. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi saudara kita ngerti kenapa Tuhan mau kita saling menegur. Nah sekarang next slide. Bagaimana caranya atau tantangannya? Cepat saja saudara. Satu-satu bisa gak? Ya, tantangan saat ditegurnya saja dulu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa. Ya tantangan saat ditegur. Saudara nanti ketika saya baca saudara renungkan ya. Kita bagian yang mana? Kita pernah ngalamin yang mana aja. Ya ketika kita ditegur. Panas hati. Sombongan. Siapa lo negor-negor gua? Level lu apa negor-negor gua? Umur lu berapa? Lu kan anak gua orang tua. Negor-negor. Waduh gua masukin ke perut lagi lu. Gitu kan? Nah hilang. Oke lagi direvisi kali ya, saya ngerti. Lagi pengen dicoba revisi, iya. Panas hati, kesombongan, merasa diserang. Oh ini banyak juga. Orang ketika ditegur karena ketika dia merasa diserang dia akan serang balik. Jadi kalau saudara negor orang dan dia nyerang balik, dia nyerang kesalahan saudara, nyerang kelemahan saudara, berarti dia sedang merasa diserang. Gitu aja. Ya. Nah mungkin kita juga pernah kayak gitu. Kita tegur kesalahan kita A, kita serang balik, kita tegur dia juga kesalahan yang B yang dia lakukan. Kadang kita pernah ngalamin kayak gitu, kita tegur, lu juga
Lu juga waktu itu begitu, lu nggak ingat waktu itu. Nah itu contohnya. Betul saudara? Itu artinya dia sedang merasa diserang. Kalau kita pernah ngalamin kayak gitu berarti itu kita pernah ngalamin juga poin ini. Merasa dirinya yang benar. Nah ini membuat ketika saat ditegur orang sulit untuk terima teguran. Karena merasa dirinya yang benar. Enggak. Bener kok gua. Enggak. Wah, itu kenapa sebabnya anak-anak sulit ditegur orang tua. Karena mindsetnya beda. Orang tua punya mindset A adalah benar, B adalah salah. Anak punya mindset, enggak, A adalah salah, B adalah yang benar. Ketika orang tua tegur anak dengan mindset A adalah yang benar, jangan lakukan yang B karena B itu salah. Anak berkata, no, yang B itu yang benar, yang A itu yang salah. Akibatnya karena dia merasa diri benar, dia reject teguran. Saudara paham di sini ya? Jadi itu yang kadang-kadang tantangannya. Merasa dirinya benar. Dan saudara saya mau ingatkan begini. Enggak selalu loh kita benar, betul gak sih saudara? Jadi jangan kita merasa dirinya terus benar deh. Termasuk saya, enggak. Kita juga bisa saja berbuat salah kok. Merasa diperlakukan tidak adil. Saudara, ada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil, contohnya begini. Kokoh ditegur sama orang tua. Kok, kamu jangan begitu dong kok. Kamu mesti ngalah sama Dede. Anak nggak berasa, ke si Koko nggak berasa diperlakukan adil. Dia berkata, nggak bisa mah. Kan Dede yang salah. Koko yang ditegur. Iya tapi kan kamu lebih gede. Kamu mesti ngalah. Karena kamu lebih gede. Dia berkata, emang siapa yang pengen lahirin jadi Koko? Saya nggak mau jadi Koko. Saya mau milih jadi Dede aja. Saudara, dia terasa tidak diperlakukan adil. Sehingga mereka sulit untuk menghadapi tantangan ini saat ditegur. Nah saudara, hal yang lain adalah tidak suka dengan orang yang menegur. Ketika dia tidak suka sama orang yang tegur, dia menjadi sulit menerima teguran. Saudara, ketika saudara dengarkan ini, saudara mungkin perlu juga renungkan gini, yang di mana poin-poin mana aja yang saya ngalamin. Ambil keputusan, saya harus belajar mengatasi tantangan yang ada. Kalau enggak, kita akan menjadi orang-orang ketika menghadapi teguran, kita menjadi orang terluka, akibatnya kita tidak pernah bisa jadi berubah menjadi semakin lebih baik. Kita akan menjadi semakin lebih hancur, kita akan terjerat yang namanya kepahitan, kebencian, dan akhirnya kehidupan kita berujung pada kebinasaan. Oke saudara? Dan bagaimana tantangannya saat kita menegur orang lain? Tantangannya rasa sungkan. Karena sungkan, tidak suka konflik, udahlah daripada nanti ribut lah, udahlah. Tidak peduli, bodo amat ya. Tetangga pokoknya bodo amat lah urusan dia. Dia udah kadang-kadang begini saudara, ada orang tua tidak tegur anaknya ketika anak sudah dewasa karena mereka gitu berkata, anaknya kan udah gede. Udah gede dia tahulah. Dia tahulah apa yang dia mesti lakukan. Terserah dia deh. Dia udah tahu dah. Saudara, itu sebetulnya bisa jadi alasannya adalah karena tidak lagi mau peduli. Bodo amat deh. Bodo amat. Udah susah dibilang ini lagian juga udahlah anak udah gede juga ya. Bodo amat lah. Udah terserah dia. Sebetulnya itu adalah sebuah sinyal ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Dan yang lain adalah takut merusak hubungan. Daripada nanti hubungannya rusak, pertemanan rusak, udahlah lebih baik diem-diem aja lah. Takut dimusuhin, ini kadang-kadang daripada ntar kita dimusuhin, gak punya teman, diasingkan, standar ganda tantangannya. Kalau itu hopengnya kita, dia berbuat salah, udahlah cincailah. Tapi kalau seandainya itu bukan hopengnya kita menjadi orang yang kritis banget. Kita tegur dia, kita cari kesalahannya dan sebagainya. Saudara, hal yang lain adalah, tidak ada di sini adalah mengenai takut ditolak. Takut ditolak. Nah, saya akan masukkan yang lebih lagi, larangannya. Larangan di dalam kita menegur. Kayaknya saya butuh waktu mungkin 10 menit. Ya, lebih kurang 10 menit. Thank you. Larangan dalam menegur. Yang pertama begini, jangan pernah menegur karena untuk meluapkan unek-unek kejengkelan. Ada banyak orang dia negur ketika hanya dia jengkel, dia keluar unek-unek. Tandanya apa? Tandanya begini saudara, ketika setelah dia negur, dia berkata gini, puas dah gua sekarang, udah lega. Kalau enggak kayak ngededel terus. Nah itu namanya ngeluapin unek-unek. Jangan. Yang kedua untuk mempermalukan orang yang tegur. Jangan, kita negur bukan untuk mempermalukan orang, tetapi untuk ngebangun orang. Oleh karena itu nanti ada hal praktisnya. Bagaimana negur supaya tidak mempermalukan orang.
Didorong oleh rasa tidak suka. Kalau kita tegur orang karena rasa tidak suka, baru kita tegur. Jangan saudara. Maka spiritnya adalah spirit kebencian. Kalau spirit kebencian kita negur orang, buahnya pasti kedagingan. Oke? Karena merasa dirugikan. Nah ini dia. Ada orang negur, kalau ketika dia pada saat merasa kalau dia dirugikan. Kalau dia nggak dirugikan, dia biasa saja. Saya berikan sebuah cerita begini saudara. Satu ketika ada orang tua kontak saya. Orang tua kontak saya, ini seorang ibu kebetulan. Nah saudara pada saat waktu itu, ini sudah lama sekali. Nah pada saat itu dia berkata begini. Pak, waktu itu anak saya sama papanya kurang ajar banget. Waduh kurang ajarnya luar biasa. Terus saya bilang sama anak saya, kamu ya kurang ajar sama papa kamu bisa aja, boleh aja. Tapi jangan coba-coba sama saya. Saya tebas batang leher. Saudara salah apa benar? Salah. Dia menegur anaknya kalau seandainya anaknya berkurang ajar sama dia. Tapi selama anaknya berkurang ajar sama suaminya, bodo amat. Kadang-kadang ada orang tua seperti itu. Jangan saudara, kalau merasa dirugikan baru negor. Kalau nggak merasa dirugikan diam aja. Di gereja bisa kayak gitu juga. Kita nggak saling tegur satu dan lain. Karena merasa udahlah bukan urusan gua nggak dirugiin ini. Gua ada untungnya apa? Ruginya gua nggak ada, untungnya apa gua negor orang? Ruginya ada, bisa jadi nanti gua dimusuhin. Udahlah, diem-diem aja. Ini larangan ya dalam menegur. Yang selanjutnya menyimpan kemarahan sampai meledak. Ada orang, contohnya begini saudara. Negor orang dengan contoh begini. Udah sekali, biarinin aja. Ya oke, sabarin. Biarin, baru sekali, nanti. 2 kali, nah gue hitungin ya udah 2. Biarin nih, udah 2 nih. Sekali lagi, gue gak tahan nih. Sekali lagi dia berbuat salah. Saudara, pernah dengar kayak gitu? Itu namanya negor nunggu meledak. Kalau kita negor orang nunggu meledak, maka kemarahan akan menguasai isi teguran kita. Akibatnya adalah orang tidak menangkap message kebenarannya, tetapi orang menangkap spirit kemarahannya. Dan spirit kemarahan, firman Tuhan berkata, jauhilah, hindarilah kemarahan karena kemarahan itu mengerjakan kejahatan. Jadi kalau kita tegur orang dengan kondisi kita sudah marah, maka kita akan berbuat jahat. Sehingga kita tidak heran orang yang menegur dengan kemarahan, dia akan melukai orang lain. Next slide. Sikap saat ditegur, saya akan cepat ini. Oke, saudara camkan ini. Yang pertama tanya Tuhan, Tuhan saya ditegur Tuhan. Kenapa ya saya ditegur? Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat, walaupun kuping panas, tapi jangan cepat-cepat, apa sih lu? Jangan cepat-cepat respon. Ketika ditegur, respon yang pertama belajar, Tuhan saya ditegur. Kenapa ya Tuhan? Tuhan mau bicara apa? Tuhan tujuannya apa? Yang kedua adalah belajar pahami kebenaran yang disampaikan dalam teguran. Belajar untuk tangkap apa sih pesannya, tegurannya itu apa. Walaupun cara menyampaikan tegurannya salah, tetapi coba kita berusaha untuk tangkap apa sih maksudnya dia, apa sih tujuannya. Kalau dia tegur buat apa sih kebaikannya, apa sih dia mau sampaikan. Yang ketiga adalah sadari bahwa saya tidak selalu benar. Jadi ketika kita tegur, belajar untuk kita itu bukan orang yang selalu benar gitu loh saudara. Jadi kita bisa berbuat salah, jadi kalau kita ditegur ya mungkin aja kita sedang berbuat kesalahan yang kita belum sadari. Yang keempat, sadari bahwa teguran salah pun berguna untuk membentuk karakter saya. Jadi begini saudara, ketika kita ditegur orang, tidak peduli teguran itu benarkah, teguran itu salahkah, pokoknya setiap kali kita diizinkan Tuhan kita ditegur, pahami Tuhan punya maksud melalui teguran itu untuk membentuk karakter saya. Enggak usah repot dulu, ini salah nih tegurannya, lu negornya salah, lu gak bener negornya, gak usah pusing itunya dulu. Yang penting pahami begini, setiap kali saya ditegur, entah itu teguran yang salah kek, teguran yang benar kek, yang penting adalah Tuhan punya maksud, dan maksud Tuhan adalah untuk membentuk karakter saya. That's it. Amin saudara? Yang selanjutnya adalah punya komunitas yang benar untuk terus mengingatkan. Maka itu kita perlu komunitas. Maka itu tadi saya bilang anak-anak kita juga perlu komunitas. Karena ketika kita tegur orang, di rumah kita tegur dia larinya kemana saudara? Kalau dia punya komunitas, dia lari ke teman komunitasnya, betul gak? Dari komunitasnya apa yang terjadi? Ketika komunitas rohaninya itu baik, dia punya komunitas rohani yang baik, maka orang-orang di dalam komunitas akan mengingatkan dia, akan menenangkan dia, akan menyadarkan dia, akan membimbing dia. Tapi kalau dia tidak dimuridkan ketika kita tegur di rumah,
Dia marah, dia lari keluar, dia komunitas gak punya komunitas rohani, dia cari temannya. Dan kalau itu temannya salah, berbahayalah kita. Betul gak saudara? Yang selanjutnya adalah memiliki keinginan untuk terus memperbaiki diri. Nah saudara, yang selanjutnya adalah bagaimana sikap kita saat menegur. Bicara empat mata, jangan untuk mempermalukan. Orang tua terkadang menegur anak, suami menegur istri, istri menegur suami, kadang di depan orang. Mempermalukan orang lain. Aibnya dibukakan. Jangan. Kecuali kalau memang itu adalah pemimpin rohaninya atau bapak rohaninya. Misalnya saudara negor istri, nggak bisa. Ajak istri ketemu pemimpin rohani saudara atau bapak rohani saudara atau leader life saudara untuk ketemu. Nah itu nggak apa-apa. Itu bukan sedang mempermalukan. Karena orang yang mana saudara datangi adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani saudara dan keluarga saudara. Setuju? Yang selalu adalah tidak perlu kasar. Negor itu nggak perlu kasar. Terkadang kita berusaha untuk kasar dengan suara yang besar ketika kita negur. Tujuannya adalah sebetulnya supaya kita didengar. Itu aja sih. Betul gak sih? Supaya kita didengar. Nggak perlu saudara. Nggak perlu, justru dengan cara begitu itu menjadi distraction untuk orang bisa menerima teguran. Sampaikan kebenaran dengan tegas. Sampaikan aja. Saudara, yang benar adalah benar. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Jangan bertoleransi. Jangan saudara memotong. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya udah nggak apa-apa. Saudara, saya mau cerita sebentar di area ini. Satu ketika ada seorang anak perempuan. Dia sudah dewasa, dia menjadi PSK. Dan puji Tuhan dia bertobat. Dan ketika pada saat dia cerita kesaksian tentang dirinya, dia berkata gini. Saya sempat mengalami benci banget sama orang tua saya. Kenapa? Karena saya merasa saya menjadi PSK ini gara-gara dia. Walaupun sebetulnya itu pun juga salah. Setiap kesalahan dosa yang kita lakukan bukan karena perbuatan orang lain. Jangan pernah salahkan orang tua kita. Jangan menjadi anak yang broken home, jangan. Jangan kita salahkan orang lain karena kita menjadi rusak. Karena perbuatan dia, kita menjadi korban. Nah, keputusan hidup kita sendiri menentukan apakah kita hidup benar atau hidup salah. Nah saudara, pada saat waktu itu dia berkata gini, kenapa? Yang saya mau ceritakan ini bagian daripada teguran. Nah, dia berkata gini, kenapa saya menjadi pahit, saya benci sama orang tua saya? Karena ketika dia masih remaja, SMP, SMA, dia sering kali gonta-ganti cowok dan dia bawa cowok ke kamar tidurnya dan orang tua tidak pernah bicara apa-apa. Pada saat waktu itu dia senang. Dia merasa orang tua saya gaul. Tetapi dengan perbuatan begitu, dia bolak-balik orang tuanya saya, diam saja nggak pernah kasih teguran. Nggak pernah melarang saya, diam saja. Akibatnya adalah ketika pada saat saya gonta-ganti cowok, pada akhirnya saya terbiasa dengan free sex dan akhirnya saya terjebak dengan namanya pergaulan PSK, saudara. Saudara, hari ini kalau kita menjadi orang tua, ingat sekecil apapun anak kita dan sebesar apapun anak kita, tanggung jawab kita tetap sama. Kita harus tetap mengarahkan, membimbing, mendorong anak-anak kita, bahkan melalui teguran. Amin saudara. Jangan pernah berkata bahwa anak saya udah gede sekarang, udahlah terserah dia, saya gak perlu lagi negur. Please, tanggung jawab kita seumur hidup. Anak kita sudah menikah pun tetap tanggung jawab kita tetap ada. Walaupun caranya yang terkadang harus berbeda. Tetapi tanggung jawab tidak pernah bisa hilang. Setuju saudara? Jangan pernah berkata demikian karena dasar tidak peduli. Atau dasar karena takut nanti hubungannya jadi rusak. Jangan saudara, belajar bagaimana menegur. Dan saya tutup sampai di sini aja. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama nanti mau datang kepada Tuhan. Di dalam doa dan nanti juga kita mau angkat sebuah pujian singkat. Saudara, tetapi hari ini saya mau ajak ini. Ada banyak hal yang kita dengar. Mungkin gak semuanya kita ingat. Mungkin gak semuanya kita ingat. Tetapi seberapa hal yang saudara tangkap hari ini. Praktekkan. Amin saudara. Apa yang disampaikan hari ini. Saya yakin ini satu hal yang sangat praktikal banget dalam kehidupan kita. Kita temukan dalam keseharian kita. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin saudara. Dan hari ini kalau ada di antara saudara, saudara berkata, saya pernah yang namanya pahit. Saya pernah karena ditegur. Saya ingat waktu itu ditegur papa, saya ditegur mama, saya ditegur suami, saya ditegur istri. Saya pernah pahit.
Dan saudara, mari deal dengan itu, bereskan. Kalau saudara mungkin masih ada pahit, datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau lepaskan pengampunan. Saudara, kalau saudara pernah diingatkan Tuhan, mungkin saudara pernah melukai orang lain, buat orang pahit melalui teguran saudara. Datang minimal dengan Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya telah melukai anak saya. Saya telah melukai pasangan saya. Saya telah melukai teman saya. Dan tolong saya, mampukan saya untuk saya belajar menjadi orang-orang yang benar. Menegur dengan cara yang benar dan bersikap benar ketika ditegur. Amin saudara. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Tutup mata kita sama-sama. Tuhan, hari ini berapa banyak di antara saudara, saudara pernah mengalami itu. Saudara diingatkan Tuhan, mungkin saudara berkata, saya udah pernah kok ngampunin, gak apa-apa. Ngampunin sekali lagi pun gak ada salahnya. Kalau saudara diingatkan bahwa saudara pernah ditegur dan saudara terluka, rasanya sakit, saya sebel rasanya. Saudara, yuk lepaskan pengampunan sekali lagi. Saya ampuni suami saya, saya ampuni istri saya ampuni orang tua saya ampuni teman saya. Lakukan itu saudara saat ini. Rilis pengampunan. Dan kalau hari ini saudara diingatkan Tuhan, saudara pernah melukai anak saudara. Anak saudara pernah mereka berkata, saya sebel sama papa, saya marah, saya benci. Saudara, atau mungkin teman saudara tahu teman saudara menghindari saudara, teman saudara putus hubungan dengan saudara karena mereka merasa kepahitan, saudara pernah tegur dia. Yuk sama-sama datang minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong saya, ampuni saya. Kalau saya pernah melukai orang lain, ampuni saya Tuhan. Tolong saya belajar bersikap benar di dalam ketika saya menegur orang lain dan ketika saya ditegur orang lain. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau ajak kita sama-sama akan sebuah pujian ini. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara buka hati, minta Roh Kudus penuhi saudara. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan seutuhnya hati saudara. Dan hanya Roh Kudus yang akan sanggup memampukan kita untuk dapat bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, menegur orang lain dan bersikap ditegur dengan cara sikap yang benar di hadapan Tuhan.